Informasi lain, Saudara, data Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2024 milik KPU diduga bocor. Kebocoran data pribadi. Data pribadi mungkin yang baru saja viral, yaitu kebocoran 1,3 miliar data pribadi Kembali terjadi. Kali ini, Saudara, 337 juta 204 juta 1,3 miliar 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga identik dengan data. Ini kan mau liburan kan? Iya. Nah, kok ada salah loh di rumah hantu kota tua? Oh iya Bu, bukanya setiap hari apa tuh? Ya, setiap hari kok. Aku dapat notif nih. Notif dari siapa? Dari Pak RT. Bentar ya, aku masuk dulu. Oke. Emang chatnya isinya apa? Link gitu sih, tapi aku kurang tahu nih linknya isinya apa. Mau kamu isi? Masih bingung sih. Isinya sih kayak gini sih. Pencatatan biodata penduduk guna pemilu 2024. Aku jangan sih, soalnya ini data pribadi kamu. Soalnya itu kita harus melindungi data pribadi kita. Kita nggak boleh sembarangan share. Apalagi ini banyak kasus tentang kebocoran data. Terus gimana dong, mau isi atau enggak ya? Nunggu kepastian aja, soalnya kita harus cari tahu dulu ini bener apa enggak. Oke deh, makasih ya sarannya. Oke. Jadi 94 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia selama 2019 sampai 2023. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu meningkat sebanyak 35 kasus. 90 laporan tersebut, 62 laporannya terkait mengenai PSE privat atau swasta, kemudian 32 sisanya mengenai PSE pemerintah. Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwasannya hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan banyak masyarakat luas. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya diakibatkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam hal pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggung jawab. Seperti pada saat data pribadi masyarakat digunakan untuk diperjualbelikan tanpa dasar yang jelas. Isu mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian belakangan ini. Definisi data pribadi juga tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menyebutkan bahwasannya data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Selain itu, dalam pasal 2 juga disebutkan bahwasannya perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sebagai bentuk penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Hak privasi juga merupakan kapasitas individu untuk menentukan siapa yang memiliki informasi mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Persepsi perlindungan data artinya setiap individu mempunyai hak untuk memutuskan apakah mereka akan membagikan atau menukar data pribadi mereka. Di Indonesia, perlindungan data pribadi sebagai hak privasi diatur pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Ada 3 pengenangannya. Yang pertama, jangan mudah mempercayai orang untuk mengisi sebuah formulir. Yang kedua, memperhatikan urgensi formulir yang diberikan seseorang. Yang ketiga, memastikan apakah seseorang yang memberikan formulir kepada kita dapat dipercaya untuk menjaga data pribadi kita.
Sekian dari kami, kelompok 2. Jangan lupa jaga privasi, lindungi data pribadi. Kami ucapkan terima kasih.